الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Perjalanan yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita bisa meraih keutamaan serta fadilah-fadilah yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul atau Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, itu pada sub pembahasan tentang mahabbatullah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana terakhir yang kita sudah bahas pada pekan yang lalu kaitan dengan tanda-tanda atau ciri-ciri seorang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang al-asbab al-jalibah limahabbatillahi wal mujibah lah. Jadi sebab-sebab yang bisa dilakukan seseorang agar dia bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pekan yang lalu tentang ciri-ciri, nah sekarang amalan-amalan atau sebab-sebab yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah qira'atul Quran bitadabbur wa tafahum li ma'ani wa ma urida bih. Jadi salah satu sebab seseorang bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia membaca Al-Quran. Dia perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang orang, ya, semakin sering dia membaca Al-Quranul Karim, maka itu mengisyaratkan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ya sebagai pendekatan seseorang, ya kalau di zaman dahulu lah, belum ada HP, belum ada apa, ya, seorang misalnya suaminya di Malaysia dikirimi surat oleh istrinya, dia akan sering-sering ya membaca surat itu. Ya, kenapa? Karena saking cintanya sama istrinya, dia akan sering membaca surat itu. Hanya sebagai gambaran. Nah, seseorang ya di antara ciri, bahkan salah satu sebab dia bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan dia sering memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan dia usahakan tidak hanya sekedar membaca, tapi disertai dengan tadabbur, disertai dengan usaha untuk
memahami makna dari Al-Quran itu sendiri. Ya, dan berapa kali kita sampaikan hal ini. Pada dasarnya seorang muslim, seorang muslimah itu dia harus membaca Al-Quran, harus berusaha untuk memahaminya, karena Al-Quran itu adalah buku petunjuknya kita seorang mukmin. Ya, namanya buku petunjuk ya harus kita baca. Namanya buku petunjuk ya harus kita pahami. Karena kalau nggak difahami buku petunjuk itu bisa tersesat seseorang. Ya, ibarat kita membeli barang elektronik yang kita belum tahu cara penggunaannya. Ya, kita akan berusaha memahami buku petunjuknya itu. Ya, bahkan kalaupun bahasa Inggris, bahkan bahasa Cina sekalipun, kita akan mungkin gunakan Google Translate atau apa untuk memahaminya. Nah, begitu kita kalau dalam perkara dunia. Nah, sekarang ini Al-Quran buku petunjuknya kita umat Islam. Maka semestinya bagi kita untuk membacanya disertai dengan mentadabburinya serta memahami maknanya. Sehingga itu akan menjadi sebab kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yuhibballahu wa rasuluhu falyaqra fil mushaf." Yang artinya barang siapa yang senang untuk dia kemudian dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca mushaf. Hendaknya dia membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini memang para jamaah yang ulun muliakan, semestinya kita itu ada waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran. Ya, ini sebagai cara kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga ya bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak baca Quran dan usahakan ditadabburi dan difahami. Itu cara pertama. Kemudian cara atau sebab yang kedua untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya setiap kita mengharapkannya. Ya, karena kecintaan itu tidak hanya sekedar pengakuan saja. Ya, namun harus ada usaha untuk meraihnya, harus ada pembuktian begitu. Nah, cara yang kedua untuk bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah at-taqarrubu ila Allah ta'ala bin nawafili ba'dal faraid. Itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah menyempurnakan yang wajib-wajib. Ya. Dan ini memang cara kita mengabdi kepada Allah. Pertama yang wajib-wajib dulu sempurnakan. Setelah sempurna yang wajib-wajib, baru tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Sehingga di sanalah kita akan bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis wali. Jadi ada hadis dikenal dengan hadis wali. Itu hadis ini hadis qudsi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Yang artinya siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah ada dari seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain dari yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi hal yang pertama yang dengannya kita
mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, dan itu yang paling Allah cintai, dengan kita mengerjakan yang wajib-wajib. Salat 5 waktu sempurnakan, ya, puasa Ramadan laksanakan, ya, zakat fitrah, zakat mal tunaikan, yang wajib-wajib laksanakan. Kemudian Allah berfirman, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah setelah dia sempurnakan yang wajib-wajib, sehingga aku pun akan mencintai si hamba itu. Nah, ini kan dalilnya bahwasanya setelah seorang menyempurnakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu sudah dia jaga, ya, dia tambahi dengan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, ya, dia berusaha laksanakan. Setelah dia sempurnakan puasa Ramadan, dia tambahi dengan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa, ya, Tasu'a, Asyura, dan seterusnya. Dari puasa-puasa yang dianjurkan, bahkan mungkin puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Setelah dia sempurnakan zakat fitrah, zakat mal, dia tambahi dengan sedekah-sedekah sunnah, infak sedekah. Nah, kalau orang sudah melakukan hal itu, setelah dia sempurnakan yang wajib, dia tambahi dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, maka aku pun akan mencintai si hamba itu. Firman Allah, ya, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apabila aku sudah mencintai si hambaku itu, aku pun akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang, akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Artinya apa? Tangan, kaki, mata, pendengaran si hamba itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melihat, tidak mendengar, tidak memegang, tidak berjalan kecuali pada halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara yang kedua yang para jamaah yang Allah muliakan untuk bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah, ya, setelah kita sempurnakan yang wajib-wajib dari perintah Allah Azza wa Jalla, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang ketiga dari cara kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah dawamu dzikrihi ala kulli halin. Itu hendaknya seseorang berusaha untuk mendawamkan, untuk terus-menerus, untuk istiqamah, ya, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala bil lisan, dengan lisannya, wal qalb, dengan hatinya, wal amali, dengan amal perbuatannya, wal hal, dengan, ya, segala kondisinya. Fa nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadha dzikri. Maka jatah seseorang, bagian seseorang dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada banyak atau sedikitnya dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Semakin seseorang perbanyak zikir kepada Allah, semakin seseorang perbanyak untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, berzikir itu ibadah yang agung, yang akan menjadi sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh seorang yang bernama Zunnun al-Misri rahimahullah, man syaghala qalbahu wa lisanahu bidzikri qadhafallahu fi qalbihi nur al-ishtiyaq ilaihi. Kata beliau, siapa yang menyibukkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan campakkan pada hatinya rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seperti itu. Ya, seorang pencinta, ini pencinta secara umum, pasti akan sering mengingat yang dicintai. Ya kan? Pasti begitu. Nah, begitu pula seorang yang dia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, harusnya dia sering-sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha mengisi hari-hari dengan zikir, mengingat Allah Jalla Jalla. Harusnya begitu kalau kita ya betul-betul cinta kepadanya. Ya. Maka terus kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dibantu untuk selalu bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Seperti doa yang Nabi SAW ajarkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingatmu, untuk selalu bisa berzikir, ya, menyebut nama-namamu ya Allah, untuk selalu bisa bersyukur, dan agar aku bagus dalam beribadah dan mengabdi kepadamu. Doa-doa seperti ini berbahaya, karena seringkali kita lali dan lalai, ya, seringkali kita lupa. Maka disinilah kita terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dibantu untuk bisa selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan zikir-zikir yang syar'i, tentunya dengan tata cara yang syar'i yang dicontohkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang kalau berzikir tapi dengan cara-cara yang jauh dari tuntunan Nabi SAW, ya kadang bukan kecintaan Allah yang dia dapat, bahkan ada justru kesurupan dia. Ada seperti itu, kalau ngamuk-ngamuk, ya kesurupan. Nah itu berarti ada yang salah dengan zikirnya itu. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hal yang keempat, ya, dari sebab seseorang bisa meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan idzaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Itu hendaknya seorang hamba itu lebih mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada apa yang dicintai oleh dirinya seorang. Hendaknya dia lebih mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Maka kalau ada orang ya ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ya daripada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu menunjukkan ya pengakuan yang dusta. Ya. Maka seorang supaya dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selalu dahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ketika berbenturan antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk, maka dia akan lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbenturan antara apa yang Allah cintai dengan apa yang dirinya hawa nafsunya cintai, dia akan lebih mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ya, misalnya ketika ada ya godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sana dia katakan kepada diri, ya saya kalau melakukan dosa ini, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan benci kepada saya, karena ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, maka saya harus tinggalkan. Saya harus dahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, begitu. Ya, ketika misalnya istri dan anak-anaknya
merengek, bisa minta sesuatu ya yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka dia tidak akan turuti karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dia dahulukan daripada kecintaannya kepada istri dan anak-anaknya, begitu. Jadi dahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita atau hawa nafsu kita cintai. Kemudian yang berikutnya juga, atau di antara hadis yang menunjukkan hal ini, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW ba'atha rajulan ala sariyatin. Jadi pernah Nabi SAW mengutus ya satu pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat. Jadi Nabi SAW menyuruh sahabat itu untuk memimpin pasukan tersebut. Fakana yaqra'u li ashabi fi salati fayakhtim qul huwallahu ahad. Di mana sahabat ini setiap kali dia menjadi imam, mengimami para sahabat yang lainnya, dia selalu tutup bacaannya dengan membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, kemudian setelah pasukan ini pulang ke kota Madinah, mereka pun ya bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang diperbuat oleh sahabat tadi. Artinya itu hal aneh. Setiap kali jadi imam, selesai membaca satu ayat selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Ya, para sahabat merasa ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka para sahabat pun nanya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW nanya balik kepada sahabat-sahabat tadi. Kata beliau SAW, li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya dia, kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa bacaan-bacaan sholatnya selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas? Maka kemudian ya sahabat ini pun ditanya, kenapa Anda selalu kalau sholat membaca surah, membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sholat selalu menutupnya dengan Al-Ikhlas? Maka kata sahabat ini, li'annahu sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata sahabat ini, aku itu senang membaca surah Al-Ikhlas itu, bahkan aku jadikan sebagai penutup dari bacaan-bacaan sholatku, karena Al-Ikhlas itu mengandung ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, maka sungguh aku senang untuk membacanya, kata sahabat ini. Kemudian setelah dikabarkan kepada Nabi SAW jawaban dari sahabat ini, Rasulullah SAW bersabda, akhbiru anna Allah yuhibbuhu. Ya, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia cinta kepada apa yang Allah cintai. Itu surah Al-Ikhlas yang mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara sahabat ini cinta dengan surah Al-Ikhlas, sehingga selalu dia tutup bacaan-bacaan sholatnya dengan Al-Ikhlas. Gara-gara itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai sahabat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, dari hal-hal yang bisa dilakukan sebagai sebab ya seseorang bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mutala'atul qalbi li asma'i wa sifati. Itu dengan seseorang berusaha memutola'ah, mempelajari, memahami ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul ya, memahami asmaul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menanamkan pada diri kita rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan cinta kepada kita. Ya, ketika kita baca nama Allah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih,
di mana rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Bahwasanya ya saking luasnya rahmat Allah, saking agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai mengalahkan amarah dan murkanya. Jadi kita membaca nama Allah Ar-Rahim, kita tahu Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Sehingga pintu taubat itu selalu terbuka bagi seorang hamba. Itu akan menjadikan kita ya tidak akan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca sifat Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Di sana kita merasa tenang bahwasanya apa yang Allah takdirkan bagi kita itu semuanya adalah baik karena Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana. Nah, dengan kita memahami ini semua, itu akan memberikan pengagungan ya di dalam hati kita terhadap kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin menjadikan kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Kemudian yang berikutnya dari sebab-sebab kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-zahirah wal batinah. Itu dengan kita menyaksikan tentang betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita. Ya, karena orang dia tatkala semakin mengenal kebaikan-kebaikan Allah kepada dirinya, itu akan menjadikan hatinya semakin cinta kepada Allah. Ya, sebagai gambaran, ini pernah kita sampaikan sebelumnya, ketika ada seseorang, ya dia punya atasannya ini sering berbuat baik sama dia, ya sering ngasih dia ya duit misalnya, sering nolong dia, sering bantu dia. Nah, ketika dia menyadari hal itu, maka dia akan mencintai atasannya ini. Dia akan betul-betul ta'zim, ya memuliakan terhadap atasannya yang sudah banyak menolong dia itu. Nah, ini kita kepada manusia, begitu kita memuliakan orang yang berbuat baik kepada kita. Padahal berapa sih kebaikan manusia itu kepada kita? Dan memang itu dianjurkan ya. Dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pemberian manusia ini gak ada apa-apanya. Nah, kalau kita mengenali betapa banyak nikmat Allah kepada kita, ya dari harta benda, bahkan dari kenikmatan yang ada pada tubuh kita ini saja, itu sudah berapa? Belum lagi rizki dan seterusnya. Nah, itu kalau kita memahami betul, maka itu akan menjadikan kita semakin ta'zim, semakin mengagungkan Allah, memuliakan Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala pun akan cinta kepada kita. Dan sekaligus ini akan menjadi motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat malam sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak. Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, wahai Rasulullah SAW, Anda melakukan ibadah seperti ini, padahal dosa Anda seandainya ada dulu, sekarang ataupun akan datang sudah diampuni oleh Allah, tapi Anda ibadahnya kayak gini. Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku ini ingin ya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Ya. Jadi dengan kita mensyukuri, ya memahami betapa besar nikmat-nikmat Allah kepada kita, itu akan memberikan semangat tersendiri kepada kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dari sebab-sebab untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, al-khulwah bihi waqtan nuzul al-ilahi limunajati wa tilawati kalami wal wuquf bil qalbi wa ta'addub bi adabil ubudiyah baina yadayhi.
itu dengan seseorang dia bangun di malam hari, dia berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jalla, khususnya pada sepertiga malam terakhir. Nah, di sana sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang minta kepadaku pada saat ini aku akan berikan. Siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ya, maka seorang hamba ketika dia bisa melakukan ini, sebelum subuh dia bangun, dia sholat, ya, bahkan mungkin dia baca Quran, dia bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, diingat akan dosa-dosanya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sampai tidak terasa air matanya berlinang. Subhanallah. Ya, perbuatan seperti ini akan menjadikan si hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hal itu juga ya akan menjadi sebab seorang hamba itu akan diselamatkan, tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainun bakat min khasyatillah." Itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang dia lakukan di malam hari, ya, sambil sholat tahajud dan seterusnya. Ya, maka itu akan terasa indah sekali apabila bisa dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Kemudian selanjutnya dari sebab-sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Itu dengan kita duduk bermajlis dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, duduk bermajlis ya dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi sebab kita juga mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pentingnya kita ya bergaul dengan orang-orang soleh, ya, bergaul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah seperti ibadahnya mereka. Itu juga akan menjadi sebab kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu dia ya beberapa hal yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau di sini, wa qabla an ukhtima hadithi ilaik ta'ala na'ishu al-hadar ahwal wa aqwalil muhibbin. Sebelum kita menutup pembahasan ini, kata beliau, kita akan sebutkan beberapa ucapan-ucapan dari para sahabat, dari para salafus saleh tentang doa-doa mereka. Ya, bagaimana mereka itu begitu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yad'u 'ala Safa wal Marwah fi manasiki. Jadi Ibnu Umar ketika berada di Safa dan Marwah ketika sa'i, ya beliau yang berdoa dengan mengatakan, Allahumma ja'alni mimman yuhibbuk wa yuhibbu malaikatak wa yuhibbu rusulak wa yuhibbu ibadakas salihin. Kata Ibnu Umar, ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang-orang yang mencintaimu ya Allah, mencintai malaikat-malaikatmu, mencintai rasul-rasulmu, begitu pula mencintai hamba-hambamu yang saleh. Ya. Kemudian juga ada ucapan dari seorang yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau mengatakan, kaifa yastamtiru ad-dam'u hina yaqul. Bagaimana mungkin seorang itu
ya tidak akan tidak akan mengalir air matanya, tidak akan menetes air matanya. Ya tatkala dia mengatakan, Allahumma la taj'alna mimman yad'u ilaika bil abdan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami ini termasuk dari orang-orang yang hanya berdoa kepadamu dengan badan kami. Wa yahrubu minka bil qulub, akan tetapi lari dengan hatinya. Ya akramal asya'i alaina, ya akramal asya'i alaina, la taj'alna ahwanal asya' alaika. Wahai zat yang maha mulia, yang telah memberikan segala-galanya kepada kami, jangan engkau jadikan kami orang yang terhina di sisimu. Ya. Kemudian juga kata beliau di sini, wa'lam akhil karim, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, anna Allah Ta'ala idza habba 'abdan waffaqahu li'amali salihan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan berikan dia taufik untuk memperbanyak amal saleh. Ya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan as-salam." Jadi kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seorang hamba, as-salam. Para sahabat nanya, apa as-salam? Ya. Maka kata Nabi SAW, yuwaffiqu lahu 'amalan salihan baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu aw qala man hawlahu. Itu Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan dia taufik kepada si hamba itu untuk kemudian memperbanyak amal soleh pada penghujung hayatnya. Ya. Sehingga kemudian dengan sebab itu Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu ridha kepada dia. Dan dia pun diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Jadi keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan dia taufik untuk kemudian memperbanyak amal soleh di penghujung hayatnya. Sehingga dia pun selain dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh orang sekitar. Dan dia diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Sehingga dia pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah adalah bisa meraih husnul khatimah. Selain dari apa yang kita sebutkan tadi pada hadis wali, itu dia akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya semua dibimbing sehingga tidak melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia minta Allah akan kabulkan. Ketika dia minta perlindungan Allah akan lindungi dia. Karena orang kalau sudah menjadi, ya kalau sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu berarti dia sudah menjadi wali Allah. Ya, wali Allah itu maksudnya orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Sudah masuk Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan itu sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.